teman-teman, selamat siang. Sekarang jam setengah 12 hari Jumat tanggal 13 Mei. Aku sekarang ada di depannya Terminal Jepara. Bagi teman-teman Bismania pasti nggak asing dengan Terminal Jepara gitu, teman-teman. Karena terminal ini tuh walaupun terminalnya cukup dibilang kecil ya, tapi bis yang masuk sini tuh mewah-mewah. Bis di daerah sini tuh mempunyai tipikal karakteristik penumpang yang suka sama bis yang mewah-mewah gitu teman-teman. Jadi kalau nggak mewah itu kayaknya kurang afdol masuk Jepara. Nah pada hari ini aku mau naik bis dari Jepara ini, tapi nggak ke arah Jakarta, melainkan ke arah timur, yaitu ke Denpasar. Bertepatan dengan hari ini juga adalah perjalanan perdana atau line perdana PO Bis yang baru saja membuka rute Jepara Denpasar, yaitu PO Mansion. Ini kan sekarang hari Jumat ya, bisnya itu startnya dari sono, dari Kelet sono, dari Kelet. Setelah Jumatan mungkin masuk sini setengah 2. Ini kan mumpung belum Jumatan, kita lihat sejenak bis yang ada di Terminal Jepara ini, teman-teman. Untuk siang ini nampak Terminal Jepara masih sepi, teman-teman. Ini ada bis efisiensi untuk rute Jepara Cilacap via Semarang Kudus. Di sini ada terparkir bis kecil-kecil. Ini rutenya kalau nggak salah Kudus ataupun ke Tayu, teman-teman. Rutenya mungkin perjalanan cuma 2 jam, sejam, jaraknya 30 km gitu aja. Aku dulu pernah sih naik ini, muterin Gunung Muria dari Pati oper ke Tayu, Tayu ke sini. Kalau jam segini tuh masih sepi-sepinya bis di sini ya, karena bis keberangkatan untuk ke Jakarta yang mewah-mewah yang meriah itu biasanya sekitar sore. Jam 3, jam 4 sampai jam habis maghrib, teman-teman. Ini yang parkir ada bis Budiman tujuan Tasik Jepara. Gak tahu tembus Bandung apa enggak ya. Pakai 1526. Sebelahnya ada Bandung Express. Tujuannya ke Bandung pakai 1526 juga. Terus tuh ada bis Suka tujuan Tasik Jepara, teman-teman. Lagi parkir di sono. Nah, itu cuman itu aja sih bis yang ada di Terminal Jepara ini. Saiki jembatan sih. Yo. Sekitar jam 12 kurang seperempat, aku dan kawan ngetripku kali ini menuju ke Denpasar, yaitu Mas Taksiudin, nyari masjid terdekat untuk sholat Jumat. Kebetulan sekitar 200 meter selatan Terminal Jepara ini ada masjid yang cukup gede dan menggelar sholat Jumat, teman-teman. Bis sholat Jumat, bis efisiensi tujuan Cilacap via Semarang Kudus diparkir nih, teman-teman. AKDP, tapi like race-nya tuh like race-nya kayak like race AK kayak TVD gitu loh, yang rute Jakarta. Like duduk gini. Wah, keren ini. Next bisa dicoba lah. Dari Cilacap berangkatnya kayak tengah malam nyampe sini pagi, lalu berangkat lagi siang jam 2 mungkin ini. Tarifnya, teman-teman, Cilacap Semarang 150, Cilacap Jepara 220. Tarifnya sama kayak bis akap yo. Lumayan mahal. Oh, tarif lebaran, Pak. Iya, normalnya kita 150 tidak salah. Kalau normal kayaknya nggak segini deh. Ini tujuannya ke Cilacap. Seril, Taril. Nah, ini dia, teman-teman, sasis Hino RK, tapi yang spesial ini. Wah. Aku ini jadi apa numpak iki teko Gombong. Teko Gombong. Kebak jam 5 esok iku. Iki berarti Pak subuh dari Cilacap. Angkatan pertama jam 1 malam. Iki jam 1 malam. Masa ini mungkin jam nganu iki. Yo. Jam 1 malam iki, angkatan jam 1 malam. Apik yo. Semua aman, suspensi aman. Iki Hino RK suspensi. Yo. Keren, bisa dicoba iki. Gold class 26 seat, like race-nya kayak gini, terus ada bantal sama ada selimutnya bed cover. Iki spek bis akap iki yo. Spek bis akap iki. Gokil nih, bisa dicoba nih. Untuk agennya bis Mansion di Terminal Jepara ini jadi satu sama Keramat dan Mujijaya yang baru, teman-teman. Agennya di sini, nomor WA-nya bisa dicatat di sini. Mbak Sri. Mbak Sri. 1B ya? Iya, 1 AB kan? Karo Mas Taksi iki. Aku bayarnya transfer Mbak ya? Oke, siap. Tanggal 13.
tiketnya. Iya. Oke, matur nuwun, Mbak. Iya, oke, sama-sama. Makasih juga ya, Mas ya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman tiketnya. Datangnya 1:30 mungkin ya? 1:30. Oke, siap. Suun, Mbak. Ini dia tiketnya teman-teman. Tiketnya tuh sampulan kayak gini. Ada gambarnya bis Mansion yang Jetbus 3 Voyager sama ikonnya Pulau Bali. Bis Mansion yang akan membawaku dari Jepara menuju ke Denpasar ini sedang perjalanan dari tempat start awalnya di daerah Kelet menuju ke Jepara. Perjalanannya kurang lebih sekitar 1 jam. Sambil nunggu bis Mansion tiba di terminal Jepara, yuk sedikit kita mengenal tentang bus yang ada di Jepara serta keunikannya. Jepara merupakan kabupaten yang posisinya paling utara di Provinsi Jawa Tengah, berada di pesisir pantai utara Jawa dan sebelah barat Gunung Muria. Walaupun bukan kabupaten yang besar, namun moda transportasi bus yang melayani dari dan ke sini bisa dibilang saling beradu untuk menyajikan pelayanan dan armada yang mewah, teman-teman. Nah, sepengamatanku nih, ada beberapa hal yang membuat moda transportasi bus yang melayani daerah Jepara ini berkembang cukup pesat. Yang pertama dari segi pariwisata, Jepara adalah gerbang menuju kepulauan eksotis yaitu Karimun Jawa, yang mana merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, dengan kondisi geografis Jepara yang ada di ujung utara, membuat masyarakat Jepara tidak ada pilihan lain ketika bepergian keluar kota selain menggunakan moda transportasi bus. Moda transportasi lain seperti kereta api maupun pesawat, warga Jepara harus menuju ke kota besar dulu seperti Semarang yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan darat. Hanya moda transportasi bis inilah yang dapat melayani masyarakat Jepara yang hendak bepergian keluar kota seperti ke Bandung, Jakarta, Cilacap, Surabaya hingga ke Denpasar. Oleh karena itu, bis dan masyarakat Jepara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Beberapa perusahaan otobus yang ada di Jepara pun saling berlomba-lomba dalam hal menawarkan fasilitas, servis selama perjalanan, dan armada yang mewah untuk dapat melayani masyarakat Jepara yang hendak berpergian ke luar kota. Nah ini teman-teman, bis Surya Bali. Aku naik bis ini tuh puas banget kapan hari, karena pelayanannya tuh enak, snacknya tuh melimpah teman-teman. Servis untuk penumpangnya melimpah. Nah ini yang Mansion ini, nggak tahu nih kayak gimana. Mungkin untuk rute yang sama, mungkin servisnya disamain ya, dengan servis snack yang banyak, servis makan yang enak. Mungkin ini jalannya barengan, dia Mansion sama Surya Bali. Mampir pilih kok betul loh. Jempire siapa? Sakapal tenan lho kok. Aja tinggal Pak Andut. Wah, Pak Andut bawaan terus. Yo hati-hati ya. Yo. Ini jam berapa nih? 1:30 bis Surya Bali berangkat menuju ke Denpasar. Nah, mungkin semoga saja ya ini bisa satu kapal nih. Mungkin di jalan paling juga konvoy. Belum berangkat, kita isi pondasi dulu lur. Iku makannya dia dewe. Wahyu Utama. Wahyu Utama iki Tuban yo. Paling maghrib ya. Ya, maghrib. 7 jam 7 jam 7 ya. Kan pondasi ya, walaupun bisnya ini infonya snacknya melimpah, tapi nggak ada salahnya kalau kita nambahi pondasi dulu ya. Ben kuat ngadepi kenyataan. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan aku naiki, Mansion wes. Biasanya Mansion tuh pakai bodi Adiputra ya. Ini pakai bodi Laksana SR2 XHD Prime. Nah ini unit terbarunya Mansion dia teman-teman. Udah suspensi pakai Hino RK8. Orang ternyata bah 6 orang.
Udah naik semua ke terminal. Balik Pak Is. Pokoknya ngetan. Nggak berhenti lama, bis Mansion langsung berangkat dari terminal Jepara. Perjalanan dari Jepara menuju ke Denpasar ini sejauh 730 km ditempuh dalam waktu kira-kira sekitar 17 ataupun 18 jam perjalanan. Dia ini nggak lewat tol Trans Jawa langsung teman-temannya, tapi dia lewat Pantura dulu dan akan masuk tol di Gresik. Sebelumnya, bis ini juga mengambil penumpang di beberapa agen, mulai dari daerah Kelet, Sambung Oyot, Bangsri, hingga terminal Jepara ini teman-teman. Pemberhentian selanjutnya yaitu ada di terminal Pecangaan, yang merupakan terminal ampiran terakhir di Kabupaten Jepara ini. Waktu itu ketika aku naik dari terminal Jepara, kondisi bis sudah terisi lebih dari 50% dari kapasitas. Nah, mumpung belum full alias belum penuh semuanya ya, yuk kita ke belakang sejenak untuk melihat interior dari bis Mansion rute terbaru Jepara Denpasar ini, yang kebetulan hari ini jatahnya bis terbarunya yang rilis dari karoseri Laksana belum ada sebulan yang lalu. Bis ini memiliki konfigurasi seat 22 dengan total ada 30 seat. Seatnya ini menggunakan high excursion buatan dari Rimba Kencana Malang yang terkenal jumbo, gede dan nyaman ketika diduduki selama berada di dalam bus ataupun kendaraan. Setiap seat dilengkapi dengan reclining seat, leg rest, dan fasilitas on board seperti bantal dan selimut bed cover yang tebal banget. Terdapat USB charger dan colokan listrik di samping bawah seat ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kehabisan daya baterai ketika naik bis ini. Dan ini yang beda nih teman-teman. Ketika naik bis, penumpang langsung disambut oleh welcome drink and snack berupa air mineral, minuman jeruk Floridina, dan pop mie yang sudah ada di masing-masing seat. Wah, ini juara banget asli. Bagian depan terdapat dispenser yang bisa digunakan untuk menghidangkan pop mie tersebut. Selain itu juga ada fasilitas free kopi dan teh selama perjalanan. Untuk jarak antar seat sih menurutku nggak begitu sempit dan nggak terlalu longgar ya. Ya standar bis eksekutif lah. Nah ini aku duduk di seat nomor 1B alias hot seat. Menurutku nggak terlalu sempit ya di bagian depan. Malah 1B ini merupakan hot seat yang paling longgar dibandingkan seat nomor 1A, 1C maupun 1D. Nah sekarang kita balik lagi nih ke bagian belakang. Kita review yang bagian belakang. Di bagian belakang ini ada yang berbeda nih, dan menurutku cukup cerdas sih ini. Ini ada space kurang lebih sekitar jarak seberapa ya? Sekitar 1 meter dengan antara seat paling belakang dengan toilet. Ini dikasih sekat kayak gini, dan ini juga berfungsi sebagai smoking area teman-teman. Jadi nggak perlu menambahi smoking area di sini ataupun dikasih sekat di depan tanpa sekat, dan di sini kita teman-teman bisa tetap ngerokok. Nah untuk tempat duduknya disediakan di sini teman-teman. Nih kita tinggal duduk di sini. Nah gini sambil ngerokok. Wah cocok bener nih. Dan kayak jaga toilet gini jadinya ya. Jadi tinggal dikasih kotak kotak 2000 gitu, tulisan 2000 kayak jaga toilet. Kalau mau ngerokok ini dibuka. Nah seperti ini teman-teman. Mantap kan? Jos. Oh ya, aku mau nunjukin juga ke teman-teman toiletnya. Ini toiletnya ada di sini. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia toiletnya teman-teman. Masih bersih, kinclong. Jos banget nih. Dan tapi toiletnya ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja dan nggak bisa digunakan ketika bis sedang berhenti. Karena ini langsung nggak ada tampungannya, takutnya nanti kalau pas berhenti malah bikin kotor tempatnya diberhentiin. Oh iya, dan juga nggak bisa buat buang air besar teman-teman ya. Nah untuk tarifnya nih, dari Jepara menuju ke Denpasar atau sebaliknya untuk harga normal sebesar Rp300.000. Kala itu aku dapat harga Rp430.000 karena masih dalam tanggal-tanggal arus balik. Jadi harga tiket bis semua PO masih pada naik teman-teman.
Dipikir-pikir harga 300.000 dari Jepara ke Denpasar atau sebaliknya jarak sejauh itu, dapat bis senyaman ini dan servis yang ditawarkan juga oke, rasanya worth it aja sih. Oh iya teman-teman, ini masih belum servis makan loh dan servis ketika tiba di Denpasar nanti. Penasaran kan? Untuk itu, tetap simak video ini ya. Cangkaan ini ya? Tangan. Nah bareng, gara mau Bareng gunung loro. gunung melaku telu ya? Oh iya. Berarti ini lagi rame-ramenya penumpang gitu. Ini hari apa sih? Jumat ya? Sabtu, Minggu, Senin, Prei. Iya, rame. Oke, ini jam 3 kurang seperempat. Bis yang aku naiki mention menuju ke Denpasar. Tiba di terminal Pecangaan. Ini parkir belakang sendiri barengan sama bis Surya Bali yang tadi berangkat kurang lebih sekitar 20 menit di depan. Lalu yang gokil nih, Gunung Harta hari ini jalan 3 loh, yang ke arah Denpasar. Karena merame-ramenya penumpang nih teman-teman. 1, 2, 3, jejer 3 gitu. Gunung Harta di depan, Surya Bali di tengah, dan pemain baru yaitu Mention ada di paling belakang. Nah, bis Mention yang aku naiki ini tuh cukup spesial ya, karena seperti yang kita tahu Mention itu biasanya pakai bodinya Adi Putro. Ini untuk kali pertama kayaknya dia menggunakan bodi dari karoseri Laksana SR2 XHD Prime. Bis ini tuh menggunakan sasis Hino RK8 yang udah dilengkapi atau ditambahi dengan suspensi udara teman-teman. Gak ada suara kriet-krietnya, nyaman sepanjang dari Jepara nanti hingga ke Denpasar. Dan kalau dilihat nih, kalau di belakang nanti bakal konvoy nih 1, 2, 3, 4, 5 yang berangkat ke Denpasar. Wah, jos banget ini. Ini karena udah masuk waktu sholat asar dan kayaknya bis ini langsung jos terus. Oke, kita cari musola aja ya teman-teman. Ini kayaknya ada musola nih. Ini baru keluar dari karoseri Laksana kurang lebih sekitar belum ada 1 bulan deh ini. Dan walaupun sekarang trennya itu udah kaca single, tapi untuk bodi Legacy SR2 XHD Prime ini double glass. Tapi aku masih cukup puas karena apa? Dulu waktu awal-awalnya XHD Prime itu posisi topinya itu pas di mata kita teman-teman, sejajar gitu. Jadi kurang nyaman. Nah sekarang untuk yang terbaru selendangnya S series kayak gini itu tuh udah agak turun. Jadi pandangannya mata tuh agak leluasa ditambah dengan topinya ini yang tipis. HR apa ke? Mayoran. Mayorat. Apa arah gue sih? Iki ndi? Apa arah iki rute-rute nih, Sian? Mayoran. Pondok cabe gitu. Pondok cabe. Oh, siapa ya? Gantine Cicari itu ya, Pak. Oh. Jepara Denpasar anti kelaparan ya. Ini kita baru berangkat Pecangaan, dapatnya udah segini banyaknya teman-teman. Ini ada roti, permen, snacknya 2 kayak gini yang dibungkus kardus, dan juga ada ini Cilok. cilok dari anu ya. Ini tambahan itu yang dari bis ini. Jadi per orang dapat 3 gini. Aku ini punya Mas Taksi. Wes. Jos, dan ini ada pop mie. Nanti kalau mau popnya gede nih popinya. Kalau mau diseduh tinggal ke situ aja, ada dispenser.
Mantap. Anti luwe ya pokoknya ya. Anti lapar. Oh, Pak basically diet gagal loh diet ya. Kalau makannya lemu pokoknya. Makannya lemu. Iki TikTok iki. Iya TikTok. Baru datang berarti. Iya, baru datang ke Jakarta. Oh, BJUB Jambul. B66 ya Ki ya. Tronton angkatan malam dari Jepara, pagi dari Balaraja. Dia jadi tim TikToknya Beju. Nomor 3 ya katanya. Kalinggajaya, pemain baru Jakarta Jepara. Ini mas yang wisata apa akap sih? Perwisata. Ini wisata mah ya? Oke. Dia barusan buka akap teman-teman. Ada kelas eksekutif, super eksekutif sama dream coach. Apa di Santika? 4A. 4A ini. Rio bukan? Berarti akeh bis-bis arah balik arah ini ya? Ya karena kan angkatan pagi Jakarta. Oh, kata pagi Jakarta. Jam segini nyampe. Yang pertama Beju boy. Dibuka ada Beju. Santika wes ya. Santika wes. Santika wes ngarep udah lewat. Oh. Angkatan pagi. Aneh loh. 4A. Akeh yo. Santika kok. Apa nih? Santika aneh. Santika nah. Audispo. Oh, apa mungkin penumpang sing kok kene sakeh ya? Ya. Dua nih. Udah akeh ya. Kalinggajaya. Oh iya ki AKP lagi ya. Sing 21 ya. Ya. Santika aneh. Terminal Jati Kudus. Jam 4. Pas ya? Rame. Bisa sepi ya. Itu Pak. Sama Starbucks. Iya pemol sing rumah MDI. Wah, akeh sing bisa. Samping nih lo, jejer terus. Tadi. Udah masuk di Terminal Kudus Jati. Ini masih sepi ya. Biasanya itu rame-ramenya itu sekitar jam 5 sampai jam 8 malam. Ini kalau jam segini itu bis-bis arah Denpasar, dan ini pun merupakan bis terakhir yang masuk di Terminal Jepara untuk tujuan ke Denpasar. Di Indonesia dari lampu merah terkakek. Ini kelewati garasi HM. Tanjung Lewati ya? dimuter ke kota di Tanjung Macet. Oh iya kanan ya. Tapi biasanya rono kan? Merah kono kan Macet. Rono akhirnya. lampu merah. Lewat kota. Lewat kota. Ini kita lewat jalur perkampungan alternatif ya, Iya. untuk menghindari macet di sono. Iki lampu merah aja sekarang macet. Jam 1:30
Harta di Ngembal. Garasinya Haryanto. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.